Assalamualaikum anak soleh semuanya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Nisa dalam pembelajaran kali ini ilmu pengetahuan sosial. Anak soleh semuanya, tahu tidak? Indonesia memiliki banyak sekali tetangga yang berada di sekitar negara Indonesia. Sebagaimana abang kakak semua punya tetangga di sekitar rumah kita. Kamu tahu tidak di manakah letak negara Indonesia? Oh, benar. Negara Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Ada 11 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yuk kita pelajari satu persatu dulu. Kita kenal dulu negaranya. Baru kita pelajari apa sih negaranya itu. Yang pertama, tentunya negara kita tercinta, Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Yang ketiga, Singapura. Yang keempat, Filipina. Yang kelima, Thailand. Yang keenam, Brunei Darussalam. Yang ketujuh, Vietnam. Yang kedelapan, Laos. Kesembilan, Myanmar. Dan ke-10, Kamboja. Jadi anak-anak semua, 10 Ustazah, bukannya tadi bilangnya 11, benar. Ada satu lagi di kawasan Asia Tenggara bernama Timur Leste dengan ibu kota Dili. Anak-anak semuanya, di antara 10 negara kawasan Asia Tenggara ini plus Dili, ada 5 negara yang melakukan hubungan kerjasama untuk membentuk suatu perkumpulan atau organisasi yang akan mensejahterakan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Apakah nama organisasi itu? Ya, kita berkenalan hari ini dengan ASEAN atau disingkat dengan Association of Southeast Asian Nations. Ya, ini adalah negara-negara perkumpulan negara Asia Tenggara. Siapakah sajakah 5 negara tersebut? Coba lihat profil negaranya pada video Ustazah kali ini. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara adalah organisasi kerjasama regional di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara. Lahirnya organisasi ini diawali dengan pertemuan 5 menteri luar negeri di kota Bangkok, Thailand, dan menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. 5 menteri luar negeri tersebut adalah Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia, Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Malaysia, S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura, Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand, dan Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Kelima negara tersebut, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, secara resmi dinyatakan menjadi anggota ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Disusul 5 negara berikutnya, yakni Brunei Darussalam 7 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar 23 Juli 1997, dan Kamboja 16 Desember 1998. Isi dan tujuan Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967. 1. Mempercepat pertumbuhan kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Memelihara pertahanan dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. 4. Saling memberi bantuan dalam bidang bantuan fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. 5. Kerjasama dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan industri dan perkembangan perdagangan,
komoditas internasional, transportasi, dan komunikasi. 6. Menjalin kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lainnya di kawasan Asia Tenggara maupun secara hubungan internasional dengan negara lain. Berikut 5 profil singkat negara pendiri ASEAN. Pertama, Indonesia. Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merupakan negara terluas di kawasan Asia Tenggara dengan luas wilayah 1.904.569 km persegi dan jumlah penduduk terpadat yakni 237.556.636 jiwa. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik presidensial dengan kepala negaranya adalah presiden. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya, mata uang rupiah, dan kegiatan ekonomi yang dominan dilakukan masyarakat adalah di bidang pertanian. Profil kedua yakni Malaysia. Negara Malaysia dengan ibu kota Kuala Lumpur memiliki luas wilayah 329.847 km persegi dan total penduduknya sebesar 28.900.000 jiwa. Wilayah Malaysia terdiri dari 2 bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Bentuk pemerintahan negara Malaysia adalah kerajaan dengan kepala negara, raja yang bergelar yang di-Pertuan Agung, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Mata uang Malaysia adalah ringgit. Lagu kebangsaannya adalah negaraku. Mata pencarian penduduk Malaysia adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. 3. Thailand. Negara Thailand dengan ibu kota Bangkok memiliki luas sebesar 513.120 km persegi dengan jumlah penduduk yakni 69,43 juta. Bentuk pemerintahan dari negara Thailand adalah monarki konstitusional atau sistem yang mengakui raja, ratu, atau kaisar sebagai kepala negaranya. Mata uang dari Thailand adalah baht dengan lagu kebangsaan Pleng Chat Thai. Mata pencaharian penduduk Thailand sebagian besar adalah bertani atau di bidang agraria dengan hasil utama pertanian adalah beras. Keempat, Filipina. Filipina dengan ibu kota Manila memiliki jumlah penduduk sekitar 106,7 juta jiwa. Filipina memiliki luas wilayah 300.000 km persegi. Bentuk pemerintahan Filipina adalah republik dengan mata uang peso. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang. Mata pencarian utama penduduk Filipina adalah pertanian terutama padi. 5. Singapura. Singapura merupakan negara dengan luas paling kecil di antara negara-negara ASEAN lainnya. Luas Singapura hanya berkisar 721,5 km persegi. Ibu kota negara Singapura adalah Singapura. Jumlah penduduk Singapura adalah 5.693 juta. Bentuk pemerintahan Singapura adalah republik dengan lagu kebangsaan Majulah Singapura. Mata pencarian utama penduduk Singapura adalah di sektor industri dan jasa. Kondisi sosial negara-negara ASEAN. Pertama, kemiskinan. Kemiskinan termasuk masalah besar yang dihadapi sebagian besar negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja, dan Vietnam. 2. Kriminalitas. Kriminalitas merupakan permasalahan yang dapat terjadi di belahan dunia manapun, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, setiap negara di Asia Tenggara membuat peraturan dan norma hukum guna mencegah tindakan kriminalitas. Ketiga, kependudukan. Asia Tenggara merupakan kawasan dunia dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hampir sebagian besar daerah di Asia Tenggara memiliki angka kelahiran yang tinggi. Keempat, lingkungan hidup.
Banyaknya pencemaran di lingkungan fisik, biologi, dan sosial, sehingga Asia Tenggara mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan dengan membuat persetujuan lingkungan hidup bersama, sehingga terciptanya lingkungan yang bersih, harmonis, dan aman. Itulah beberapa kondisi sosial negara-negara ASEAN. Kamu sudah menyimak dengan benar, bukan? Salinlah beberapa hal penting untuk menjadi catatan bagimu sebagai ilmu pengetahuan. Oke, anak semua, setelah melihat 5 profil negara pendiri ASEAN, kali ini kita main games dulu ya. Ustazah akan menampilkan 10 bendera negara di layar Ustazah. Tugas kamu adalah menuliskan di buku tulis nama negara dengan bendera yang Ustazah tampilkan. Nanti kita akan cek urutannya. Seberapa cerdaskah anak Ustazah semua? Coba perhatikan bendera nomor 1 sampai nomor 10. Ustazah tunggu ya kamu menyelesaikannya. Nah, kamu sudah menjawabnya kan? Mau tahu jawabannya? Ayo periksa seberapa cerdas anak Ustazah. Kita lihat, bendera pertama adalah negara Filipina. Yeay, anak bagus. Ustazah berharap kamu bagus. Yang kedua, tentunya Indonesia. Yang ketiga, Brunei Darussalam. Yang keempat, Kamboja. Yang kelima, Myanmar. Yang keenam, Singapura. Yang ketujuh, Thailand. Yang kedelapan, Vietnam. Yang kesembilan, Malaysia. Yang ke-10, Laos. Oke, berapa jawaban kamu yang benar? Semoga jawabannya benar semua ya. Berapa untuk semua yang mendapat nilai 100? Oke, setelah main games, sekarang waktunya kita melakukan tugas ya. Tapi Ustazah harap kalian melakukan tugasnya dengan hati gembira dan senang, walaupun dari rumah. Belajar dari rumah seru dan menyenangkan. Oke, silahkan perhatikan. Kali ini, alhamdulillah, kita sudah di penghujung pembelajaran kita. Ustazah akan memberikan 2 jenis penugasan. Tugas pertama adalah membuat profil 5 negara ASEAN. Ustazah akan mengizinkan anak-anak Ustazah semuanya untuk membuat profil ini dengan sekreatif mungkin. Bisa jadi kamu tambahkan benderanya, bisa jadi kamu buat seperti clipping. Semuanya Ustazah kembalikan kepada Nanda semua untuk membuatnya lebih mantap dan kreatif. Apa saja unsur yang harus ada pada profil negara pendiri ASEAN tersebut? Yang pertama, tentunya harus ada nama negaranya. Di barisan kedua, harus ada ibu kota negara. Barisan ketiga, luas wilayah. Yang keempat, bentuk pemerintahan negara. Yang kelima, lagu kebangsaan negaranya. Yang keenam, mata uang yang berlaku di negara tersebut. Yang ketujuh, agama yang dianut di negara tersebut. Yang kedelapan, kegiatan ekonomi yang mendukung masyarakatnya untuk sejahtera. Yang kesembilan, hasil industri yang paling utama pada negara tersebut. Yang terakhir, yang ke-10 adalah hasil bumi dan alam. Jadi, anak Ustazah semua, dari materi yang Ustazah sampaikan tadi, mari sama-sama kita ulang, kita pelajari bersama agar kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang negara-negara pendiri ASEAN. Nanti setelah tugasnya selesai, kamu bisa mengirim hasil foto dari tugasnya tersebut dengan tulisan yang rapi tentunya ke WA pribadi wali kelas 6, baik di 6A, 6B, ataupun 6C. Jangan lupa, di akhir pembelajaran kita, kamu harus join quiz kita. Quiz tentang pelajaran kita yang baru saja kita pelajari, yakni ASEAN. Ada 20 soal yang ada dalam quiz, dan kamu apakah berada di rank yang teratas? Semua ditentukan dengan bagaimana cara belajarmu. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat terus belajar.